pada prinsipnya Rumah Sakit Jiwa Samanglihum ini dibuat menjadi rumah sakit yang mandiri paripurna. Jadi menjadi BLUD yang paripurna dengan asuhan dan pelayanan yang sangat baik. Dengan asuhan yang mengikuti kaidah-kaidah good clinical governance. Dalam setiap asuhan itu ada standar, ada kompetensi, ada legalitas, dan ada tradisi evaluasi. Sementara dalam manajemen pelayanannya itu adalah manajemen pelayanan yang mempunyai kaidah-kaidah hospital accountability, yaitu paling tidak dia berpihak pada orang miskin, punya sistem penyerahan pelaporan yang bagus, punya akses informasi yang bagus untuk masyarakat, punya penanganan keluhan yang tersistem dengan bagus, dan punya pelembagaan peran serta masyarakat yang bagus. Jadi untuk itu kita mengelola rumah sakit ini dalam kaidah-kaidah reformasi birokrasi, dan kita harapkan nanti hasil akhirnya adalah petugas yang puas terhadap pekerjaannya dan masyarakat yang sangat puas terhadap pelayanannya. Ini mungkin yang menjadi tujuan kita, dan semuanya itu kami laporkan dalam tahapan-tahapan video selanjutnya. Rumah Sakit Jiwa Sabanglihum adalah satu-satunya rumah sakit jiwa milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak di Jalan Gubernur Syarkawi, kilometer 3,9, Gambut, Kabupaten Banjar. Sebagai suatu instansi milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Rumah Sakit Jiwa Sabanglihum berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya. Dan ini merupakan wujud pemenuhan Rumah Sakit Jiwa Sabanglihum terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam menjalankan kinerjanya, Rumah Sakit Jiwa Sabanglihum berjalan sesuai dengan amanat Gubernur Kalimantan Selatan yang tertuang dalam visi dan misi Kalimantan Selatan 2016-2021, yaitu Kalsel Mapan, Mandiri dan Terdepan, Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing. Sebagai wujud terlaksananya visi dan misi Kalimantan Selatan tersebut, Rumah Sakit Jiwa Sabanglihum menjalankan fungsi sebagai peningkatan kualitas masyarakat Kalimantan Selatan yang sehat jiwa, dan menjadikan klien Rumah Sakit Jiwa Sabanglihum sebagai masyarakat yang mandiri dan mampu diterima kembali di masyarakat sebagai warga yang utuh dan berdaya guna pada lingkungannya, dengan mengupayakan upaya penyembuhan dan kemandirian pada klien-klien Rumah Sakit Jiwa Sabanglihum. Hal tersebut merupakan aplikasi dari pelaksanaan misi Kalimantan Selatan yang pertama, yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas, dan terampil. Dalam melaksanakan kinerja dan akuntabilitas, Rumah Sakit Jiwa Sabanglihum memiliki 3 tujuan, yaitu 1. Penerapan budaya anti korupsi, 2. Pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien, dan 3. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari kerjasama lintas sektor instansi dan dukungan dari pemangku kepentingan. Untuk meraih itu semua, perlu dilakukan 8 area perubahan yang merupakan wujud pelaksanaan reformasi birokrasi di Rumah Sakit Jiwa Sabanglihum. Adapun 8 area perubahan tersebut adalah 1. Melakukan manajemen perubahan budaya kerja. Dalam melakukan perubahan budaya kerja, Rumah Sakit Jiwa Sabanglihum telah membuat perjanjian kinerja yang dibuat oleh seluruh sivitas hospitalia Rumah Sakit Jiwa Sabanglihum. Selain itu, kami juga menerapkan nilai disiplin, seperti tetap melaksanakan morning briefing dengan kepatuhan disiplin pelaksanaan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Dan ditambah lagi dengan kedisiplinan melakukan fingerprint saat masuk dan pulang kerja sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Dalam masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, kewajiban akan kepatuhan menggunakan masker dan melakukan social distancing juga telah kami lakukan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. 2. Penegakan peraturan perundang-undangan. Dalam penegakan peraturan perundang-undangan, Rumah Sakit Jiwa Sabanglihum juga telah melakukan harmonisasi perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui tumpang tindih peraturan dan kekosongan hukum. 3. Tata laksana. Dalam ketata laksanaan, Rumah Sakit Jiwa Sabanglihum telah menetapkan peta proses bisnis. Kegiatan koordinasi organisasi Rumah Sakit Jiwa Sabanglihum dilakukan sesuai hierarki, gradual, dan terkontrol. Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, kami memberikan keterbukaan informasi baik secara online ataupun secara langsung. 4. Kelembagaan atau organisasi.
Dalam pelaksanaan kegiatan keorganisasian, Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengambilan kebijakan yang berpusat pada pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan jiwa. 5. Pengawasan. Pengawasan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi juga telah dilakukan. Bukti dari telah dilaksanakannya pengawasan ini adalah adanya aplikasi Lapor Paman. Dalam aplikasi ini, masyarakat dapat melaporkan semua bentuk tindakan korupsi baik melalui telepon, SMS, WA, ataupun email. Sebagai bentuk pengawasan selanjutnya, Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum juga telah membentuk Satuan Pengawas Internal atau SPI yang melakukan audit terhadap semua kegiatan yang ada di Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum, mulai dari pengendalian gratifikasi, whistleblowing system, dan benturan kepentingan. Selain itu, kami juga berkomitmen untuk melawan korupsi. Bukti dari telah dilaksanakannya pengawasan tersebut adalah diraihnya predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK yang diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB. 6. Akuntabilitas. Dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja, Direktur Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum selalu terlibat langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan. Hasil evaluasi dari akuntabilitas Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum pada tahun 2018 adalah 80,03 dengan predikat memuaskan atau predikat A. Sedangkan pada tahun 2019, hasil evaluasi akuntabilitas Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum adalah 80,24 dengan predikat memuaskan atau predikat A. Dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 saat ini, untuk tetap menunjang akuntabilitas kinerja Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum, juga terjadi perubahan guna dan fungsi bangunan, seperti dijadikannya aula pertemuan menjadi gedung virtual dan aula diklat yang dijadikan ruang pertemuan dengan penetapan pelaksanaan protokol COVID-19 selama dilakukan pertemuan. 7. SDM. Jumlah SDM pada Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum saat ini berjumlah 507 orang, yaitu 29 tenaga dokter, 247 tenaga perawat, 61 tenaga kesehatan lain, dan 170 tenaga lainnya. Untuk melakukan penilaian secara objektif dan terkontrol, Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum juga melakukan sistem kepegawaian online dengan evaluasi penilaian indikator kinerja individu setiap bulannya. 8. Pelayanan publik. Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum dalam memberikan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan kami, yaitu dalam memberikan pelayanan kepada publik, masyarakat juga akan disambut dengan duta excellent yang siap memberikan bantuan kepada masyarakat saat masuk di Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum. Selain itu, pelayanan kami juga ditunjang dengan pembangunan IGD dan poli terpadu baru untuk menunjang pelayanan yang berkualitas yang sangat baik kepada masyarakat. Sebagai bentuk dari inovasi, kami juga telah melakukan inovasi besar dalam pelayanan, yaitu dibukanya Taman Jendela Jiwa, rehabilitasi psikososial, pengaduan dan informasi, baik berupa tulisan, SMS, WhatsApp, ataupun media sosial lainnya, pelayanan kesehatan jiwa, anak dan remaja, serta rehabilitasi medik. Hasil dari kinerja utama Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum adalah Indeks Kepuasan Masyarakat. Untuk kepuasan masyarakat, pada tahun 2019, Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum memiliki nilai 88,86 dari rentang 88,31 sampai 100 dengan kategori sangat memuaskan. Sedangkan indeks kepuasan karyawan pada tahun 2019 adalah 90,56 dari rentang 86,00 sampai 100 dengan kategori mutu sangat baik. Sedangkan untuk nilai kemandirian pasien, presentasi pasien berhasil mandiri adalah 94,52%. Adapun prestasi Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum adalah diraihnya predikat WBK dari Kemenpan RB, diraihnya akreditasi paripurna Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum sebagai SKPD yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah atau TLHP oleh Gubernur Kalimantan Selatan kepada Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum, sakit dengan predikat A, SKPD dengan pelayanan terbaik, ditetapkannya Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum sebagai rumah sakit pendidikan, dan diperpanjangnya izin operasional rumah sakit kelas A. Manfaat dilaksanakannya 8 area tersebut adalah menjamin keterlaksanaan program, sikap anti korupsi, dan tingkat kepuasan masyarakat yang semakin meningkat. Mari kita simak testimoni dari masyarakat yang berkunjung ke Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum. Mulai awal saya kesini 3 tahun yang lalu ya Pak ya, itu saya sangat puas sekali atas pelayanan Rumah Sakit Sambanglihum ya. Mulai dari pelayanan, pengarahan, juga antrian, saya sangat puas sekali. Jadi tidak ada sedikit pun, kalau menurut saya ya, tidak ada kecenderungan yang tidak memuaskan lah.
Demikian pemaparan singkat tentang Sakip Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum. Semoga banyak memberikan manfaat dan dijadikan sebagai dasar penilaian objektif kepada Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum oleh pemangku kepentingan. Sambanglihum, jujur, integritas, bisa, akreditasi, paripurna.